Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem kerangka. Jadi nanti kita akan belajar mulai dari apa itu kerangka hingga ke gangguan-gangguannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kerangka ini disebut dengan skeleton, yang merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama pada tengkorak dan panggul. Nah, kalau sistem kerangka itu sendiri, karena namanya sistem, jadi dia terdiri dari berbagai tulang dan struktur yang membangun hubungan antar tulang atau sendi. Ilmu yang mempelajari tulang ini disebut juga dengan osteologi. Nah, pada manusia, tulang ini disebut dengan endoskeleton atau kerangka yang berada pada dalam tubuh karena dilindungi oleh kulit serta otot. Kemudian ada juga eksoskeleton yang rangkanya ini ada di bagian luar tubuh. Itu contohnya ada pada serangga seperti kecoa dan belalang, kemudian pada golongan krustasea seperti kepiting dan lobster. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi tulang. Fungsi tulang merupakan ada penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot rangka, sebagai pelindung organ tubuh seperti tengkorak yang melindungi otak dan mata serta telinga bagian dalam dan tengah, kemudian tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang yang melindungi paru-paru dan jantung, kemudian tulang selangka dan belikat yang melindungi bahu kita. Kemudian dia juga tempat pembentukan sel darah merah, alat gerak pasif, serta tempat penyimpanan mineral seperti fosfor dan kalsium. Nah, tulang ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama aksial atau bagian poros, terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Kemudian apendikular atau bagian alat gerak pada orang dewasa terdiri dari 126 tulang, meliputi alat gerak atas dan bawah. Kita masuk ke komposisi jaringan tulang. Jadi tulang dibentuk pertama merupakan sel osteogenik, bisa dilihat pada gambar. Nah, sel osteogenik ini merupakan calon sel tulang, dia pembentuk osteoblas. Nah, jadi osteoblas ini dia merupakan sel tulang keras muda, dia pembentuk matriks tulang, kemudian menjadi osteosit. Osteosit merupakan sel tulang matang yang kemudian menjadi osteoklas. Osteoklas ini merupakan sel penghancur matriks tulang yang terkait dengan pertumbuhan serta perbaikan tulang. Selanjutnya, tulang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang rawan, tulang keras, dan ligamen. Tulang rawan ini disebut juga dengan kartilago. Dia mengandung lebih banyak zat perekat daripada zat kapurnya. Berbeda dengan tulang keras ini kebalikannya, dia lebih banyak zat kapur daripada zat perekatnya. Sedangkan ligamen ini merupakan tulang pengikat sendi. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari tulang rawan. Tulang rawan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Tulang rawan hialin ini bersifat lentur serta terdiri atas sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin. Selanjutnya, tulang rawan elastis, susunan polikandru, matriks, sel, dan lakunanya ini sama dengan tulang rawan hialin. Yang membedakan ada pada serat kolagen. Serat kolagen tulang rawan elastis tidak tersebar dan nyata seperti pada tulang rawan hialin. Nah, bentuk serat-serat elastis ini bergelombang dan bila ditekan mudah kembali ke bentuk semula. Kemudian tulang rawan fibrosa, matriksnya mengandung serabut kolagen, kasar, dan tidak teratur. Fibrosa ini tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi ia secara berangsur akan menyatu dengan tulang rawan hialin dan jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Nah, ini tabel perbedaan klasifikasi tulang rawan. Yang pertama tulang rawan hialin itu serabutnya serabut kolagen yang halus, kalau fibrosa adalah kolagen yang padat dan kasar, serta elastis ini serabutnya serabut elastis dan serabut kolagen. Kemudian warna matriksnya, kalau hialin ini kebiruan dan transparan tembus cahaya, kalau fibrosa gelap dan keruh hingga kekuningan, serta elastis ini warna matriksnya putih kebiruan. Kalau letaknya juga berbeda-beda. Hialin ini terletak pada ujung tulang keras, cakram epifisis, persendian, dan saluran pernapasan. Kalau fibrosa terletak pada ruas-ruas tulang belakang, simfisis pubis, dan persendian. Sedangkan elastis terletak pada epifotis, daun telinga, dan bronchiolus.
Fungsinya, kalau hialin memberi kekuatan, menyokong rangka embriotik, menyokong bagian tertentu pada rangka dewasa, dan membantu pergerakan persendian. Kalau fibrosa menyokong dan melindungi bagian di dalamnya, sedangkan elastis memberi fleksibilitas dan sebagai penyokong juga. Nah, selanjutnya tulang keras atau osteon ini, jadi kalau tadi tulang rawan dibagi menjadi 3, sekarang tulang keras ini dibagi jadi 2. Yang pertama, tulang kompak dan tulang sponge. Tulang kompak ini matriksnya tersusun rapat dan padat, mengandung zat kapur serta fosfor. Kalau sponge, matriksnya ini berongga dan tersusun atas anyaman trabekule yang pipih dan mengandung serat kolagen. Nah, contohnya kalau tulang kompak ini pada tulang pipa. Jadi tulang pipa itu kan tengahnya lubang ya. Nah, di dalamnya itu ada saluran pembuluh darah, pembuluh limfe, dan syaraf yang kemudian dikelilingi oleh sel tulang kompak itu sendiri. Kalau sponge, karena dia kan matriksnya berongga, jadi banyak rongganya, di mana rongga tulang sponge itu diisi oleh jaringan sumsum tulang. Nah, kemudian ini bisa dilihat gambarnya. Kalau tulang kompak ini yang ada di pinggir yang dia padat, kemudian tulang sponge berada pada di dalamnya yang dia ini sangat banyak rongganya. Kemudian ligamen atau tulang pengingat sendi. Ligamen ini adalah jaringan serabut yang bentuknya pita, fungsinya menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya pada sendi. Dia sifatnya elastis. Nah, hubungan antar tulang ini disebut dengan artikulasi. Artikulasi ada 3, ada sinartrosis atau sendi mati. Jadi, kenapa dia disebut sendi mati? Karena dia tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ini dibagi menjadi 2, yaitu sinfibrosis, yaitu sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Dan yang kedua ada sikondrosis, dia kalau sikondrosis ini dihubungkan oleh tulang rawan. Kemudian yang kedua amfiartrosis. Amfiartrosis ini persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan tetapi sangat terbatas. Contohnya pada hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Dan yang terakhir adalah diartrosis. Diartrosis ini sendi gerak, jadi dia persendiannya bebas melakukan pergerakan. Ada berbagai macam, ada sendi engsel, sendi luncur, sendi putar, sendi pelana, dan juga sendi peluru. Nah, materi sendi-sendi ini nanti akan dibahas lebih dalam lagi pada subbab atau bab persendian. Nah, next ada bentuk tulang. Bentuk tulang ini juga beragam. Yang pertama ada osalonga atau bentuk pipa. Jadi dia berbentuk tabung panjang dan tengahnya itu ada lubang. Contohnya ada pada tulang lengan atas, tulang selangka, dan tulang paha. Yang kedua ada tulang pendek atau ossa brevia. Dia berbentuk seperti kubus atau bulat. Contohnya ada pada pergelangan tangan dan kaki. Kemudian ossa plana atau tulang pipih, bentuknya pipih dan lebar. Contohnya ada pada tulang berikat dan tulang tengkorak. Dan yang terakhir ossa irregular atau tulang tidak beraturan. Dia ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya pada tulang rahang. Nah, kita masuk ke susunan kerangka. Susunan kerangka ini dibagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Kita akan lebih mendekat lagi. Nah, yang pertama tulang tengkorak. Tulang tengkorak ada tulang tengkorak penyusun otak dan wajah. Yang pertama penyusun otak ini bisa dicermati gambarnya. Ada frontal, parietal, occipital, temporal, dan sphenoid. Next ada pembentuk tengkorak wajah. Ini ada nasal, lacrimal, ada tulang rahang atas dan bawah, maxilla mandibula, ada vomer, dan sebagainya. Kemudian ada tulang badan. Tulang badan ini terdiri dari 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang punggung, dan tulang panggul. Yang pertama tulang dada. Tulang dada ini ada di tengah sini. Ini ada 3 bagian. Ada tulang hulu, tulang badan, dan yang runcing ini adalah tulang pedang-pedangan. Kemudian tulang rusuk atau iga. Di sini ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian tulang bahu hanya terdiri dari 2, yaitu tulang selangka atau clavicula dan tulang berikat atau scapula. Next, tulang panggul atau pelvis ini ada 3, yaitu tulang usus atau ilium, tulang duduk,
cium, dan tulang kemaluan atau pubis. Nah, ini tulang punggung ya, yang terakhir pada bagian tulang badan. Ada yang atas ini tulang atlas, kemudian 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, terus 5 ruas tulang pinggang, dan ini tulang kelangkang, serta yang di bawah paling ujung adalah tulang ekor. Next, tulang anggota gerak. Ada 2 tulang anggota gerak atas dan bawah. Yang pertama, tulang anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan juga, serta ruas-ruas jari tangan. Sedangkan yang anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, kemudian ada tulang kering juga, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas jari kaki. Nah, kemudian ini ossifikasi. Ossifikasi itu apa? Ossifikasi merupakan proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan. Ossifikasi dibagi menjadi 2, yaitu intramembran dan endokondral. Di sini bisa dilihat pada tabel perbedaannya. Kalau intramembran ini terbentuk tulang keras langsung terbentuk dari mesenkim. Kemudian terjadi pada tulang pipi, waktu yang dibutuhkan relatif lama, dan juga terhenti pada usia 2 tahun. Kalau endokondral ini terjadi pembentukan kartilabo dahulu, kemudian menjadi tulang keras. Kemudian terjadi pada tulang panjang, waktunya relatif singkat dan terhenti pada usia 18 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi laki-laki. Kemudian kita masuk ke submateri terakhir, yaitu gangguan tulang. Ada berbagai macam. Yang pertama ada osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulangnya itu mudah rapuh karena kekurangan kalsium, biasanya diderita oleh orang-orang yang lanjut usia. Kemudian ada rakitis atau pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Kemudian mikrosefalus, ini kondisi di mana pertumbuhan tengkorak ini tidak normal sehingga ukuran kepalanya lebih kecil. Kalau hidrosefalus, kebalikannya, ukuran kepalanya itu justru terlihat lebih besar karena adanya gangguan aliran cairan dalam otak sehingga tempurung otak ini membesar. Yang terakhir ada layu atau semu, di mana tulang tidak bertenaga karena adanya infeksi. Ini 3 gangguan tulang yang sudah sangat umum kita ketahui. Yang pertama ada skoliosis. Skoliosis ini kondisi di mana tulang kita atau tulang penderita itu membengkok ke samping membentuk huruf S. Nah, pada setiap penderita ini tingkat derajat kemiringannya beda-beda, semakin tinggi derajatnya maka semakin parah. Bahkan ketika yang udah sangat parah itu akan semakin bengkok ke samping sehingga mengganggu pergerakan kakinya. Jadi dia harus di kursi roda terus karena nggak bisa jalan. Terus juga bisa kena ke paru-paru juga karena kan dia terlalu miring tulangnya sehingga paru-parunya ini seperti tertindas kegencet gitu. Kemudian ada kifosis. Kifosis ini tulang belakang bagian atas itu terlalu bengkok. Dan lordosis di mana tulang punggung bagian bawah melengkung ke dalam secara berlebihan. Baik, itu tadi materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.